Di hari suci pernikahanku, mertuaku menghinaku di pelaminan. Mereka meremehkanku tanpa tahu siapa keluargaku sebenarnya. Penghinaan itu jadi awal luka, sekaligus awal kebangkitanku. Jika kamu pernah direndahkan dalam rumah tangga, jangan balas dengan amarah. Bangkitlah dengan harga diri dan kebenaran. Tulis di kolom komentar, kamu berasal dari kota mana, dan pendapatmu tentang kisah ini. Bagikan agar semakin banyak yang belajar menjaga kehormatan dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan membahas luka yang terjadi di hari paling sakral dalam hidup seseorang. Ketika penghinaan terjadi di pelaminan, bukan hanya hati yang terluka, tetapi harga diri dan martabat ikut dipertaruhkan di hadapan banyak orang. Harga diri diinjak di pelaminan. Luka yang tak terlihat, dampaknya nyata. Penghinaan di depan publik, terutama pada momen sakral seperti pernikahan, bukan sekadar konflik keluarga biasa. Secara psikologis, tindakan merendahkan pasangan di ruang sosial dapat merusak harga diri, rasa aman, dan fondasi kepercayaan dalam pernikahan. Teori self-esteem menjelaskan bahwa harga diri seseorang sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial, terutama dari figur penting seperti pasangan dan keluarga inti. Ketika mertua menghina menantu di pelaminan dan pasangan tidak membela, korban bisa mengalami emotional humiliation yang berdampak pada stres, kecemasan, bahkan trauma relasional. Dalam dinamika keluarga, ini termasuk bentuk boundary violation, yaitu pelanggaran batas sehat antara keluarga asal dan keluarga baru. Jika tidak diselesaikan dengan komunikasi asertif dan dukungan pasangan, konflik ini dapat berkembang menjadi pola toxic family system yang merusak rumah tangga sejak awal pernikahan. Diamnya suami, pengkhianatan emosional yang paling menyakitkan. Dalam konflik antara pasangan dan mertua, sikap suami memegang peran krusial. Ketika suami memilih diam saat istrinya dihina, itu bukan netralitas, melainkan bentuk emosional neglect. Dalam teori attachment, pasangan adalah figur kelekatan utama setelah menikah. Rasa aman emosional terbentuk ketika pasangan menunjukkan dukungan dan perlindungan. Jika suami gagal membela atau menetapkan batas pada keluarganya, istri dapat mengalami attachment insecurity, yaitu perasaan tidak aman dan tidak terlindungi dalam hubungan. Selain itu, teori family systems menjelaskan pentingnya diferensiasi, yaitu kemampuan individu memisahkan loyalitas kepada keluarga asal tanpa mengorbankan pasangan. Ketidakmampuan melakukan diferensiasi membuat konflik mertua-menantu berlarut dan merusak stabilitas pernikahan. Diamnya suami di momen krusial dapat dipersepsi sebagai pengkhianatan emosional karena menghancurkan rasa percaya dan solidaritas yang menjadi fondasi utama rumah tangga. Dampaknya sering lebih dalam daripada kata-kata kasar itu sendiri. Pelanggaran batas awal racun dalam rumah tangga. Dalam pernikahan sehat, batas antara keluarga inti dan keluarga asal harus jelas. Ketika mertua merasa berhak mencampuri, mengkritik atau mempermalukan menantu di ruang publik, itu merupakan boundary intrusion. Teori family systems dari Murray Bowen menegaskan pentingnya batas yang tegas agar sistem keluarga baru dapat mandiri dan stabil. Tanpa batas, terjadi enmeshment, yaitu keterikatan berlebihan yang membuat keputusan rumah tangga dikendalikan pihak luar. Kondisi ini melemahkan otoritas pasangan sebagai satu tim. Jika pasangan tidak menetapkan batas sejak awal, pola intervensi akan berulang dan membentuk siklus konflik kronis. Penelitian dalam psikologi relasi menunjukkan bahwa pasangan yang gagal melindungi batas pernikahannya lebih rentan terhadap stres marital dan penurunan kepuasan pernikahan. Oleh karena itu, penghinaan di pelaminan bukan sekadar drama, tetapi sinyal awal bahwa struktur batas keluarga belum sehat dan perlu diperbaiki segera. Malu sosial, trauma yang mengendap dalam diam.
Dipermalukan di depan umum memicu respon psikologis yang kuat karena manusia memiliki kebutuhan dasar akan penerimaan sosial. Dalam teori social pain, rasa malu sosial di otak diproses mirip dengan rasa sakit fisik. Ketika penghinaan terjadi pada momen sakral seperti pernikahan, memori emosionalnya dapat tersimpan kuat melalui mekanisme emotional encoding. Individu bisa mengalami intrusive memory, menghindari situasi sosial, atau merasa rendah diri berkepanjangan. Jika tidak ada validasi dari pasangan, dampaknya semakin berat karena korban merasa sendirian dalam pengalaman tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dukungan emosional setelah peristiwa memalukan meningkatkan risiko stres pasca trauma ringan. Oleh sebab itu, pemulihan membutuhkan pengakuan luka, empati tulus, dan komunikasi terbuka. Mengabaikan rasa malu hanya memperdalam luka batin dan memperlemah fondasi keintiman dalam pernikahan secara perlahan namun pasti. Bangkit dengan martabat. Respon sehat atas penghinaan. Respons terhadap penghinaan menentukan arah masa depan pernikahan. Teori coping menjelaskan bahwa individu memiliki pilihan antara coping reaktif berbasis emosi atau coping problem fokus yang konstruktif. Membalas dengan amarah dapat memperkeruh konflik, sedangkan respons asertif membantu mempertahankan harga diri tanpa memperluas permusuhan. Asertivitas berarti menyampaikan batas dan perasaan secara tegas tanpa agresi. Dalam konteks pernikahan, pasangan perlu membangun marital alliance, yaitu kesatuan sikap menghadapi tekanan eksternal. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menghadapi konflik eksternal sebagai tim memiliki ketahanan pernikahan lebih tinggi. Kebangkitan dengan martabat bukan berarti dia menerima perlakuan buruk, melainkan menetapkan standar perlakuan yang sehat. Dengan komunikasi terbuka, konsistensi batas, dan dukungan emosional timbal balik, penghinaan dapat menjadi titik balik menuju hubungan yang lebih dewasa dan kokoh. Pada akhirnya, pernikahan bukan hanya tentang pesta dan janji manis, tetapi tentang bagaimana dua orang melindungi satu sama lain di tengah tekanan. Penghinaan di pelaminan mungkin hanya berlangsung beberapa menit, namun dampaknya bisa menetap bertahun-tahun jika tidak ditangani dengan dewasa. Teori hubungan jangka panjang menegaskan bahwa kualitas pernikahan ditentukan oleh rasa aman emosional, kejelasan batas, dan solidaritas pasangan saat menghadapi konflik eksternal. Tanpa itu, luka kecil bisa berkembang menjadi jarak yang perlahan memisahkan hati. Namun, setiap krisis juga membawa peluang. Ketika pasangan berani mengevaluasi pola relasi, memperbaiki komunikasi dan membangun aliansi yang kuat, luka dapat berubah menjadi pelajaran berharga. Pernikahan yang sehat bukan yang tanpa konflik, melainkan yang mampu menyelesaikan konflik dengan hormat dan ketegasan. Harga diri tidak boleh dikorbankan demi menjaga citra. Justru dengan menjaga martabat dan batas yang sehat, rumah tangga memiliki peluang tumbuh lebih matang, stabil, dan penuh respek satu sama lain.